Shalom Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, apa kabar di hari ini? Saya percaya hari inilah menjadi hari yang luar biasa. Saya percaya hari ini menjadi hari di mana Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap saudara dan saya. Dari melewati padang gurun sampai melewati padang rumput, pemeliharaan Allah sempurna atas kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus, hari ini 30 September 2020. Tema kita hari ini adalah jangan kompromi, terambil dari dalam Esra pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di hadapan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, pemimpin rohani dipanggil oleh Allah untuk menyatakan kebenaran Allah. Pemimpin rohani bisa adalah seorang ayah, seorang pemimpin dalam pelayanan, seorang gembala, seorang pendeta, seorang mentor. Siapapun Anda yang memimpin orang lain kepada Kristus dan diberi panggilan untuk memimpin orang lain dalam bidang-bidang tertentu, Anda adalah seorang pemimpin. Tapi dalam konteks hari ini, pemimpin rohani adalah pemimpin yang dipanggil oleh Allah untuk menyatakan kebenaran Allah. Namun realita dan kenyataan yang kita lihat hari ini, mengapa banyak pemimpin rohani yang takut atau ragu untuk menyatakan kebenaran? Bahkan ada juga yang tawar hati ketika menghadapi berbagai pergumulan dan ketegangan-ketegangan dalam perjalanan-perjalanan kepemimpinan Kristen, baik dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dan dalam pekerjaan. Bagaimana seharusnya persiapan seorang pemimpin rohani agar ia mampu dan layak untuk memimpin? Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, melalui pembacaan kitab Esra ini kita dapat melihat sosok Esra adalah seorang pemimpin rohani yang baik. Ia teguh akan pendirian, berani serta mampu bertindak tegas dalam menentang ketidakbenaran. Saat itu Esra menghadapi umat Israel yang tidak setia pada Tuhan, yaitu umat Israel yang ada dalam pembuangan. Mereka menikahi wanita-wanita Kanaan yang tidak percaya Tuhan. Akibatnya umat Allah terseret dan terbawa ke dalam penyembahan berhala. Meski berduka atas kenyataan itu, Esra tidak putus asa. Ini terbukti melalui tindakannya yang dapat kita teladani. Ia menyerahkan segala persoalan dan pergumulan kepada Tuhan. Kita dapat membacanya dalam ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Kontra sekali dengan pemimpin Kristen, bahkan pemimpin-pemimpin yang lain pada hari ini, yang dapat kita lihat ketika dalam persoalan-persoalan mereka mengunggahnya di dalam medsos, dalam ruang-ruang publik, sehingga yang kita lihat adalah mereka mencari perkenanan publik atas persoalan hidup yang mereka hadapi. Berbeda dengan Esra yang tindakannya yang pertama adalah menyerahkan pergumulan dan persoalan hidupnya kepada Tuhan. Ia berdoa mewakili umatnya untuk mengakui dosa. Ia menangis dan sujud di hadapan Allah. Bahkan berpuasa untuk memohon belas kasihan Allah atas umat Israel yang tersisa ini. Sikap Esra membawa dampak. Sekanya dari Bani Elam mengakui kesalahan mereka dan mengusulkan pertobatan dengan cara menceraikan wanita asing serta berkomitmen untuk mendukung Esra. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, tindakan seorang pemimpin dapat menginspirasi, mendorong orang lain untuk bertobat. Karena itu keteladanan seorang pemimpin dimulai dari tindakannya, tidak saja kata-katanya, tapi tindakannya. Karena itu tindakan lebih berbicara banyak daripada kata-kata. Esra menuntun umatnya sampai pada pertobatan. Ia memerintah supaya seluruh imam dan segenap orang Israel melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Memisahkan diri dari perkawinan dengan wanita asing yang menajiskan dan harus hidup kudus menyenangkan hati Tuhan. Pendengar yang dirahmati kasih karunia Allah, keteguhan hati, keberanian, dan ketegasan seorang pemimpin dalam menyatakan kehendak Allah adalah sikap yang memuliakan Allah. Sikap ini dapat memotivasi jemaat untuk mengalami pembaharuan hidup serta bertumbuh di dalam Dia. Ketika seorang pemimpin bertobat, ketika seorang pemimpin berubah, seorang pemimpin hidup dalam kekudusan dan kebenaran, maka impartasi dari kehidupan dan karakter itu akan mendorong orang-orang yang dia pimpin yang mengikuti dia untuk berubah. Dan tindakan Esra ini terbukti dengan sekanya dari Bani Elam mengikuti Esra, melihat keteladanan Esra. Sikap ini dapat memotivasi jemaat untuk mengalami perubahan hidup
serta bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Karena itu kita perlu berdoa untuk para pemimpin rohani. Kiranya Tuhan menguatkan mereka untuk tegas bersikap meski menghadapi orang-orang kaya dan berkedudukan tinggi dalam gereja. Kita sendiri sebagai jemaat hendaknya memiliki tegas dalam bersikap terhadap dosa. Apakah Anda hari ini pemimpin, baik dalam rumah tangga, dalam kelompok kecil, dalam pekerjaan-pekerjaan, bahkan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Anda? Mari kita belajar dari Esra yang memiliki keteguhan hati, keberanian, ketegasan, dan kekudusan di hadapan Allah dan berani tegas terhadap dosa. Karena perbuatan itu akan memuliakan Allah dan kepemimpinan kita akan disegani oleh orang-orang yang kita pimpin dan mengikuti kita. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita belajar dari Esra. Minta Roh Kudus menolong kita untuk mampu mengaplikasikan nilai-nilai kebenaran daripada tindakan Esra. Anda dan saya adalah seorang pemimpin. Kewajiban kita untuk meniru apa yang Alkitab telah gambarkan bagi kita untuk mengaplikasikan terhadap orang-orang yang kita pimpin, yang dipercayakan Allah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjadi seperti Esra dalam kehidupan rumah tangga dan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.